Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Mbah Momon untuk melanjutkan PJJ kita, yaitu pembelajaran jarak jauh matematika wajib untuk kelas 12, di mana saya sudah sampai ke statistik bagian yang keempat, yaitu ukuran penyebaran kumpulan data. Baik anak-anak, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja untuk ukuran penyebaran kumpulan data. Untuk sementara ini kita tetap masih membicarakan untuk data yang tunggal. Demikian ya, yuk kita lanjutkan. Ini ukuran penyebaran kumpulan data. Ini keterangannya bisa sampean baca sendiri, di mana ukuran penyebaran kumpulan data merupakan nilai yang menggambarkan tingkat penyebaran data. Semakin besar tingkat penyebaran data, semakin data itu adalah heterogen. Dan semakin kecil tingkat penyebarannya, ya, semakin data itu adalah homogen. Ini adalah keterangannya demikian. Jadi penyebaran data itu apa? Inilah pengertiannya. Oke, di mana ukuran penyebaran kumpulan data itu adalah meliputi yang pertama, rentang data atau jangkauan data. Apa itu rentang data atau jangkauan data? Itu ini. Nilai ini merupakan selisih antara data tertinggi dan data terendah. Jadi jangkauan data itu adalah atau rentang itu adalah selisih antara data yang paling tinggi maksimum dikurangi data yang paling kecil. Nah, gitu ya. Itu namanya adalah jangkauan data, atau dalam bahasa yang lain adalah rentang data yang disingkat R. Gitu ya. Oke. Nomor 2. Rentang antar kuartil. Nah, rentang antar kuartil. Nah, ini kembali lagi kita mengenal kuartil. Di sini rentangnya saja. Ya, rentang antar kuartil. Nah, yang dirumuskan adalah di sini disingkat H. Ya, H itu singkatan apa? Biasanya hamparan ya, hamparan. Jadi boleh dibilang rentang antar kuartil atau hamparan, di mana rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Itu ya. Q3 dikurangi Q1 itu berarti merupakan rentang antar kuartil atau disingkat H. Yang H ini diterjemahkan adalah hamparan. Gitu ya. Yang nomor 3 sekarang. Simpangan kuartil. Nah, apa sih simpangan kuartil? Itu simpangan kuartil itu ini bisa sampai baca sendiri kalau dirumuskan gini. QD lambangnya ya. QD simpangan kuartil adalah setengah dari Q3 dikurangi Q1. Q3 dikurangi Q1 tadi apa? Hamparan kan? Hamparan atau jangkauan kuartil lah itu. Jangkauan kuartil. Jadi setengahnya berarti merupakan simpangan kuartil. Nah, itu ya. Simpangan kuartil. QD. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya dari nilai simpangan kuartil ini didapat nilai langkah. Ya, nilai langkah. Apa nilai langkah? Yaitu 3 kali simpangan kuartil. Sehingga dirumuskan gini. L, langkah itu L, itu sama dengan 3 QD. Di mana QD tadi adalah setengah Q3 dikurangi Q1 dikalikan 3, berarti 3/2 kali Q3 dikurangi Q1. Itu ya. Itu namanya adalah apa? Langkah. Nah, langkah itu untuk apa nanti? Di bawahnya. Nilai langkah ini digunakan untuk menentukan nilai batas pagar luar atau PL, pagar luar PL, dan pagar dalam PD. Nah, rumusnya adalah ini. PD nanti adalah Q1 dikurangi L, L tadi ini, langkah. Langkah didapat dari 3 kali QD, di mana QD adalah setengah daripada Q3 dikurangi Q1. Oke ya, ini berurutan ya. QD, L, berarti PD. Pada PD nanti kita PL. PL itu adalah Q3 ditambah L. Ulangi ya. PD atau pagar dalam itu Q1 dikurangi L. PL itu adalah Q3 ditambah L. Nah, nanti ada ya. Nah, pagar dalam dan pagar luar dipakai untuk menentukan data pencilan. Nah, ya, pencilan lah. Yakni
data yang secara kualitas dianggap buruk. Nah, sehingga nanti kalau ditanyakan pencilan, ya, pencilan itu adalah data adalah ini, PD-nya dicari, QT1 dikurangi QL, kalau ada, nanti PL dikurangi Q3 ditambah L, itu kalau ada. Nah, insya Allah nanti diberi contoh, untuk apa mencari pencilan. Nah, berarti pencilan nanti kalau kita mencari pencilan, itu urut-urutannya ini ya, ID, L, baru PD, kemudian PL. Nah, nanti akan ketemu namanya pencilan. Itu data yang dianggap buruk, gitu ya. Oke. Kemudian nomor 4, simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata. Simpangan rata itu kayak apa? Ini, ya kalau dibaca sendiri ini ya, keterangannya. Simpangan rata-rata itu, kalau dirumuskan itu ini. SR sama dengan setengah N ini data, ya, datanya. Ini adalah sigma. Sigma itu artinya jumlah dari I sama dengan 1 sampai N. Jadi nanti jumlah dari data yang pertama sampai data yang ke N. Gitu kan? Harga mutlak nanti dari XI data pertama, ya, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, sampai nanti ke N itu dikurangi rata-ratanya. Jadi umumnya nanti data ke 1 dikurangi rata-rata di harga mutlak berapa, ditambah dan seterusnya sampai nanti sampai ke N. Baru dikalikan 1 per N ini. Oke ya, nanti kita beri contoh. SR adalah simpangan rata-rata. Dirumuskan 1 per N kali sigma. Ya, sigma itu jumlah I sama dengan 1 sampai N dari harga mutlak XI dikurangi X bar. X bar itu apa? Rata-rata. Jadi ya, oke, nanti kita beri contoh. Oke. Ragam atau varian dan simpangan baku. Ya, ini mesti jadi satu ya. Ini jadi satu antara ragam dengan simpangan baku. Karena nanti kalau menentukan simpangan baku pasti menentukan ragamnya dulu. Oke. Ini ragam dirumuskan S kuadrat sama dengan, hati-hati, hampir sama dengan ini tapi beda. Hampir sama dengan simpangan rata-rata tapi beda. Nah, ya. S kuadrat sama dengan 1 per N sigma dari I sama dengan 1 atau jumlah dari I sama dengan 1 sampai nanti N kurung ini ya. Kurung XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, nanti dikuadratkan, ini dikurangi ini kuadrat, terus data kedua dikurangi rata-rata dikuadratkan sampai nanti ke N, baru nanti dikalikan seper N ini atau dibagi dengan N. Gitu ya. Itu namanya ragam. Nah, dan nanti kalau simpangan bakunya, kalau ini nanti ketemu ragamnya diambil akarnya. Ya, diambil akarnya. Jadi akar daripada ragam itu namanya adalah simpangan baku. Gitu ya. Oke. Nih, untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam contoh sebagai berikut. Ini ya. Ada data 28, 23 dan seterusnya ini datanya korat-karit ini. Ada yang 56, 62, 65. Tentukan nilai rentang data, rentang antar kuartil. Nah, rentang data, rentang antar kuartil. Oke, masih ingat ya? Rentang data. Nah, ini datanya ini. Ini datanya ini kan. Kemudian kita mencari rentang data. Nah, ingat rentang data tadi R itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai paling gede dari data ini adalah berapa ini? 65. Ya. Nilai yang paling cilik adalah 22. Nah, 22. Nah, kalau data ini maaf ya, ini saya urutkan dulu nih. Tapi tidak perlu diurutkan ya. Tidak perlu, tidak harus gitu. Tapi diurutkan lebih baik sehingga bisa mencari data yang paling kecil dan ini data yang paling besar. Ini kalau dikurangi ketemu adalah 43 yang dikatakan rentang data atau jangkauan data. Ya, udah kan? Yang B. Nah, ini data diurutkan sama ya. Datanya ini. Ini untuk mencari apa? Rentang antar kuartil. Nah, masih ingat kan mencari kuartil? Ini datanya adalah 10 kan? Nah, datanya 10. Gimana kalau datanya 10? Nah, datanya kan genep. Kalau genep berarti 10 ini dibagi 2. Berapa? 5.
Berarti karena ini genep, berarti data ke-5 dan data ke-6. Jadi antara data ke-5 dan data ke-6, di mana letaknya? Nah, di sini. Ini data ke-5 kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini data ke-5 dan data ke-6. Dan letaknya kan di sini nih. Antara 42 sampai 48. Gitu kan? Nah, kemudian untuk mencari ini di sini harus ini dicari dulu ini namanya Q2-nya dulu. Q2-nya. Setelah itu baru kita mencari Q1. Letaknya di sini. Karena kan datanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya, ulangi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena datanya ganjil ditambah 1 berapa? 6. 6 bagi 2, 3. Berarti data ketiga. Si loro telu. Nah, ini berarti kan. Ini nanti Q1. Ini Q2. Untuk mencari Q3, 1, 2, 3, 4, 5. Datanya 5. 5 tambah 1, 6. 6 dibagi 2, 3. 1, 2, 3. Berarti di sini nanti. Ya. Nah, di sini. Maka ini saya tandai. Ini adalah Q2. Dicari dulu. Ini adalah Q1. Dan yang ini adalah Q3. Kalau begitu, Q2-nya adalah, kan tadi kan antara kan? Antara 42 sampai 48 berarti ya setengah dari 42 ditambah 48 sama dengan 45. Ini kan 90 dibagi 2 kan 45. Q1 jelas berapa? 34. Q3 jelas berarti 56. Baru kita menentukan rentang antar kuartil. Berapa rentangnya? Nah, H sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 56 dikurangi 34 sama dengan 22. Gitu kan? Oke, lanjut. Nomor 2. Diketahui data ini 47, 42, 63 sampai 85. Tentukanlah ini simpangan kuartil. Kemudian B langkah. Kemudian C pagar dalam dan pagar luar. Tadi lo ya, Gidi itu lalu ya. Tadi Gidi tadi. Masih hafal kan? Oke, ayo. Ya, jawab. Nih. Ah, ini data terturunkan. Karena kita harus mencari Q1, Q2, dan Q3. Dan untuk mencari Q1 atau Q3 tetap harus melalui Q2. Datanya berapa ini? 13. Oh, ganjil. Nah, kalau ganjil 13 ini kamu tambah 1. Berarti berapa? 14 dibagi 2. Berarti berapa? 7. Berarti data ke-7. Setelah diurutkan hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti di sini. Nah, di 66 inilah nanti merupakan ini adalah median. Nah, mediannya atau Q2-nya. Paham? Sip. Nah, sekarang antara ini data untuk mencari Q1 atau Q3. Q1-nya dulu. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya kan? Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 kan? Datanya berarti genap. Ya. Genap kan? Nah, 6 itu dibagi 2 berapa? 3. Nah, karena 6 langsung dibagi 2 atau 3, itu yang merupakan Q1-nya berarti data ketiga dan data keempat. Itu loh ya. 1, 2, 3. Berarti di antara ini. Ini. Nah, di sini. Jadi kalau genep. Genep langsung bagi 2 dan terus atasnya. Ini pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang tengah-tengahnya gitu? Nah, karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu genap, langsung bagi 2. 3. Nah, berarti karena tadi datanya genap, data ketiga dan keempat antara gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini nanti ya. Ini 3, 4-nya ini kan, berarti antara ini. Nah, ini ketiga. Gitu loh. Berarti di sini saya tandai ini Q2, ini Q1, dan ini adalah Q3. Maka ya, maka Q2-nya berapa? Jelas 66. Q1-nya cari setengah 47 tambah 51 dibagi 2 atau setengah kali 47 ditambah 51 berarti 49. Q3-nya berarti sama kan? Setengah kali 78 ditambah 80 dibagi 2 berarti 79. Kalau begitu sekarang simpangan kuartil atau QD.
Rumusnya adalah Q setengah kali Q3 dikurangi Q1. Masukkan. Setengah kali 79 dikurangi 49. Kalikan setengah kan ini. Nah, berarti ketemu setengah kali 30 sama dengan 15. Berarti jawaban A, simpangan kuartilnya adalah berapa? 15. Sekarang kita mencari langkah. Ini penting. Idenya catat. Idenya adalah 15. Sekarang langkah. Langkah. Oke. Langkah rumusnya ini 3/2 kali 3/2 kali Q3 dikurangi Q1. Ya kan? Dan 3/2 kali 79 dikurangi 49. Jadi ketemu 3/2 kali 30 sama dengan 45. Ya kan? Ini 2 saya bagi 2 1, 15 saya bagi 2 30 saya bagi 2 15 dikalikan 3 berarti adalah 45. Ini kidinya, langkahnya tadi. Oke. Sekarang pagar dalam. PD. Nah, rumusnya PD itu adalah Q1 dikurangi L. Jadi L-nya ini kan. Nah, Q1-nya tadi berapa? Nih, 49 dikurangi 5 sama dengan 4. Gitu. Nah, oke ya. Jadi pagar dalamnya 4. Nah, 4 ini di sana ada enggak tadi? Kalau enggak ada ya berarti kosong. 0, tidak ada. Begitu. Nah, pagar luarnya. Pagar luarnya adalah Q3 ditambah L. Berapa Q3-nya tadi? 79 ditambah 45. Sama dengan 124. Dan datanya tadi ada yang 124 enggak? Kalau enggak ada berarti PL-nya tidak ada. PD-nya yang 4 juga tidak ada. Itu pencilannya maksudnya ya. Pencilannya. Jadi data yang terburuk tidak ada. Karena data 4 yang paling rendah 4 itu tidak ada. 124 itu juga tidak ada. Itu. Tapi tetap dicari. Karena disuruh mencari pencilan. Di sini. Oke. Nanti bawahnya. Nah ini deh. Ini masuk ini. Dari data tadi nomor 2 itu digabung jadi satu ini. Diketahui ini. Ya. Ini. Satu pertanyaan ini adalah ABC. Tentukan nih data pencilan jika ada. Ya kan? Pertanyaan saya. Tentukanlah data pencilan jika ada. Berarti langkahnya A, B, C soal nomor 2 tadi. Nah, ya oke ya. Data diurutkan, ketemu 12, maka nanti sama ini ya. Nah, sama. Nah, caranya sama. Oke. Nanti di sini ketemu Q1, Q2, ini Q1, ini adalah Q3. Oke ya. Kemudian ingat, data yang paling rendah berapa ini? 20. Data yang paling tinggi 96. Nah, pencilannya berarti nanti kalau datanya di sini ada ya ada, tidak ada ya tidak ada. Gitu ya. Kita lihat saja. Ingat ya, data yang paling kecil berapa? 20. Ayo. Nah, Q2-nya ketemu 71 antara ini dengan ini karena datanya genep kan? Gitu. Nah, Q1-nya ketemu ini berapa nih? Setengah dari 78 tambah 80 itu 79. Kemudian untuk Q3-nya 86. Ini sudah pintar kan kamu mencari kayak gini. Oke, kita lihat lagi. Sehingga QD-nya. Nah, QD tadi ya. Simpangan kuartil ini ya. Setengah dari Q3 dikurangi Q1. Maka ketemu berapa? Setengah 86 dikurangi 71. Maka ketemu berapa? 22 setengah. Nah, baru kita menentukan apa? Langkah. Pagar dalam langsung boleh. Ya. Oke. PD sama dengan Q1 dikurangi L. Nah, gitu kan. Q1 dikurangi L. Ini ya, yang ini ya langkah ya. Nah, terus oke. Terus nih. Langkahnya L-nya berapa? 22 setengah. Iya. Nah, ini yang ini loh ya. Ini ya, 32 ini ya. Maaf ini tadi ini kurang anu ini. L-nya ini loh ya. Maaf kurang sedikit ini. Jadinya 3/2 dikalikan 15 sama dengan 22 setengah. Ya ini keduanya ini ada ini ya sama dengannya. Tapi bener ketemu ini 3/2 kali 15 itu sama dengan 22 setengah. Ini adalah L-nya ini nak. Maaf saya. Maaf ya. Maaf. Ini L-nya ini. Sehingga ini maka pagar dalamnya adalah
Q1 dikurangi L sama dengan 79 dikurangi 22 sama dengan 48 setengah. Pagar dalam. Kemudian pagar luar PL itu Q3 ditambah L sama dengan 86 ditambah 22 setengah sama dengan berapa? 108. Oke. Kalau begitu di sini ingat. Nah, ini loh ya. Di sini pagar dalamnya tuh 48,5. 48,5 padahal angka di bawah 48,5 itu kan ada ya. Di sini kan? Di sini nih. Berarti ini loh. Pencilannya berarti berapa? 20. Karena pagar dalamnya adalah 48 setengah. Berarti kurang dari 48 setengah itu data itu dianggap buruk. Gitu loh pencilannya. Nah sekarang di atasnya. Apakah datanya paling tinggi berapa di sini? 96. Di sini 108. Adakah di sini? Oh tidak ada. Berarti pencilannya adalah berapa? 20. Itu loh. Karena data ini pagar dalamnya 48,5. Kalau seandainya ini 20 tidak ada ya, tidak ada, maka pencilannya tidak ada. Gitu. Nah, kebetulan di sini ada, berarti masuk. Oke ya, paham ya? Untuk mencari pencilan, urut-urutannya tadi. Ya. Oke, sekarang nomor 4. Diketahui data, ini kecil ya, datanya 35, 4, 6, 6. Nah, suruh menentukan simpangan rata-rata dan simpangan baku. Ingat, simpangan rata-rata dan simpangan baku. Ini sudah komplit ini ya, sudah komplit. Simpangan rata-rata dan simpangan baku. Ayo, kita jawab. Nah, ini nilai rata-rata. Nah, simpangan rata-rata itu rumusnya kan sampai tadi hafal kan? Nih. Nah, kita tentukan rata-rata dulu. Nah, rata-rata itu kan jumlah ini dibagi banyaknya data. Jumlahnya 3 tambah 5 tambah 4 sampai 4 ini dijumlah dibagi 9 ketemu 45 dibagi 9 berarti berapa? 5. Oke. Ini harus wajib ditentukan dulu rata-ratanya untuk menentukan simpangan rata-rata. Nah, sekarang simpangan rata-ratanya. Nih. Simpangan rata-rata itu adalah jumlah sigma tadi ya. Sigma tadi XI dikurangi rata-rata. Ini datanya 3. 3 dikurangi rata-rata diambil harga mutlak. 5 dikurangi rata-rata diambil harga mutlak. 4 dikurangi rata-rata di harga mutlak. Ini harga mutlak semua. Sampai nanti angka yang terakhir ini. Ini 4 dikurangi 5 kan? Jadi dikurangi rata-rata semua diberi harga mutlak. Gitu. Seperti ini. 3 dikurangi 5. Itu kan min 2. Kalau diberi harga mutlak berarti 2. 5 dikurangi 5, 0. Enggak masalah. 4 dikurangi 5, min 1. Karena harga mutlak berarti 1. Kan gitu. Oke? Akhirnya jadi ini. Nih, 2. Asalnya dari 3 dikurangi 5. Karena harga mutlak berarti 2. Ini 0. 5 dikurangi 5. 1. Min 1 menjadi 1. 6 dikurangi 5, 1 sama. Terus ke belakang. Nah, itu ya. Ini harga mutlaknya. Jadi tidak mungkin negatif kan harga mutlak. Nah, yang negatif dianggap positif. Dan 10 per 9. Berarti simpangan rata-ratanya adalah ini. 10 per 9 ini. Gitu loh. Ya. Oke. Nah, ini simpangan baku sekarang. Kalau simpangan baku, ini akar. Gitu ya. Akar panjang. Hampir sama dengan ini. Hampir sama dengan simpangan rata-rata. Tetapi bukan harga mutlak. Tapi kurung biasa dikuadratkan. Ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Terus sampai terakhir nanti 4 ini dikurangi 5. Jadi 3 kurang 5 kuadrat, 5 kurang 5 kuadrat. Terus nanti dibagi 9. 9 ini adalah banyaknya data ini. Oke? Oke. Nah, ini seperti ini. Kita lihat saja ini. 2 kuadrat, ini 4. 0, 1, 1, 1, 9, 0, 1. Ini dari kuadrat ini, Le. Nah, ini, Le. Nah, gitu kan. Dibagi 9. Sama dengan berapa? Akar 18 per 9. Berarti berapa? Akar 2. Oh, berarti simpangan bakunya adalah akar 2. Itu.
Sip ya. Nah, sekarang nomor 5. Komplit sekalian. Dari tabel di samping tentukanlah simpangan rata-rata dan simpangan baku. Tabelnya mana nih? Oh ini. Tabelnya nih. Ada tabel kayak gini nah. Nah, kita harus mencari simpangan rata-rata. Ingat simpangan rata-rata itu harus dicari rata-ratanya dulu ini. Masih ingat data kayak ini mencari rata-rata? Nah, akan dikalikan dulu dibagi banyaknya frekuensi gitu ya. Oke, kita lihat saja ini. Ini. Nih, simpangan rata-rata. Nah, ini lihat. Jadi ini kolomnya 2, ini dengan ini, nilai ini ya. Dan ada F frekuensi. Buat kolom lagi nah, buat kolom lagi 2 kali 3 6, 3 kali 2 6, 4 kali 3 12, 6 kali 4 24. Jumlah ketemu 48. Nah, 48 ini kalau dijumlah itu namanya sigma F8. Kalau 12 ini namanya sigma F. Sehingga rata-ratanya adalah ini. Ini ya 48 dibagi 12 ketemu 4. Ini baru mencari rata-rata. Nah, sedangkan kita butuh nanti adalah ini. Nah, ini kan. Tadi ini XI dikurangi X bar. XI-nya mana? Kan gitu kan. XI itu yang ini. Nih, 2. Nah, ya kan? Tek. Nih. Nih ya. 2, 2, ya kan? XI-nya ini 2 ini dikurangi berapa ini? X bar-nya ini. X bar-nya 4. Berarti ini. 2 dikurangi 4. Diambil mutlak ketemu 2. Nah, itu deh. 3 dikurang 4, harga mutlaknya ketemu 1. 4 dikurangi 4 ini rata-ratanya ini kan X bar ini rata-rata 0. 6 dikurangi 4 2. Nah, ya. Ini adalah XI dikurangi X bar. Nah, sedangkan sampai nanti mesti butuh ini. Bentar ya. Nah, data ini F kali XI dikurangi X bar. Hampir sama dengan ini lah ya. F kali XI dikurangi X bar. Harga mutlaknya. Berarti nanti F-nya mana? Oh ini 6. XI min X bar itu 2 ini. Maka nanti kalau di F kali ini berarti ketemu ini. Nih. Nah ini ya. Nah, ini. F-nya mana F-nya? Oke, 3. Dan 2, 3, 4. Ini F-nya. Kemudian untuk XI dikurangi X bar-nya ketemu ini. Dan ini diping nih dulu. 3 kali 2, 6. 2 kali 1, 2. 3 kali 0, 0. 4 kali 2, 8. Jumlah, nah ini sigma F gitu ya. Sigma F kali harga mutlak XI min X bar adalah 16. Gitu kan? Nah, berarti nanti simpangan rata-ratanya adalah nih 16 ini dibagi 12. Kalau ini dibagi ini rata-ratanya, kalau jumlahnya ini loh, F kali ini, F kali ini ya, maka nanti ketemu 16 per 12. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 4/3. Lumayan kan? Ya. Apalagi yang simpangan baku. Nah, simpangan baku sekarang. Nah, oke. Simpangan baku soalnya kan ini tadi. Nah, sampean tetap butuh ini, ya. Karena simpangan baku itu pasti butuh rata-rata juga kan? Ini sama. Hanya di sini kalau di sini adalah XI min X bar harga mutlak, tapi di sini enggak. Nah, maaf ya, dicari rata-ratanya dulu ya. Iya, tadi saya lupa. Dicari rata-ratanya sama kalau rata-ratanya dengan ini. 48 dibagi 12 ketemu 4. Itu. Ini XI dikurangi X bar. Ini dalam kurung. Ini diberi dulu ya. Ayo XI-nya ini, ya kan? Dikurang X bar-nya ini. Nanti akan ketemu ini. Nah, itu ya. Nah, tapi min, nggak apa-apa biar min 2, min 1, 0, 2. 2 dikurangi 4, min 2. 3 dikurangi 4, min 1. 4 dikurangi 4, 0. 6 dikurangi 4, 2.
gitu kan? Tapi kalau di sini mutlak tetap 2 1 0 2. Tapi kalau biasa kurung tetap minyak ada. Nah, kemudian simpangan baku ini kok bukan mutlak tapi nanti kuadrat. Akhirnya ini xi min x bar kuadrat. Ini di kuadratnya ini, nah ini ya. Ini dikuadratkan. Ini 4, 1, 0, 4. Oke. Masih butuh lagi. F kali ini. Nah, itu loh enak. F-nya berapa? Ini 3. 3 kali 4 nanti 12. Ya, 12. 2 kali 1, 2. 3 kali 0, 0. 4 kali 4, 16. Jadi 30. Kalau begitu, simpangan bakunya adalah ini akar. Karena itu S sama dengan akar 30 per 12. Ya, sama dengan berapa? Akar 5 per 2. Nah, kalau ini kamu sudah lihat kan? Ini akar 5 per 2 itu boleh dipecah akar 5 per akar 2 kalau dirasionalkan. Kayak gini, ya kan? Dikalikan akar penyebut ini ya. Akar 2 kali per akar 2 gitu. Nah, akarnya ketemu akar 10 per 2 atau setengah akar 10. Gitu ya. Nah, demikian ini ya keterangan dari saya untuk yang bab yang keempat untuk data tunggal sampai ke penyebaran data, kumpulan data. Mudah-mudahan sedikit dari keterangan saya ini, video yang sangat sederhana ini bisa membantu kalian untuk belajar matematika di statistik khusus subbab penyebaran data. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.